Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Sidang perdana kasus pembunuhan di arena Sabung Ayam, Desa Songan Kintamani, berlangsung di Pengadilan Negeri Bangli. Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali menyita 65.000 kapsul serta tablet ilegal dan berbahaya senilai miliaran rupiah. Polres Badung dan instansi terkait memvaksinasi rabies sekitar 200 ekor anjing di Kecamatan Mengwi, Badung. Polres Badung dan instansi terkait memvaksinasi sekitar 200 ekor anjing di Kecamatan Mengwi, Badung. Di Kecamatan Mengwi, saat ini masih banyak anjing yang sengaja dilepas liarkan pemiliknya, sehingga menjadi kendala untuk menekan penyebaran penyakit rabies dan cakupan vaksin. Kegiatan ini menarik perhatian pemilik anjing. Mereka mendatangi Mapolres Badung Senin lalu. Mereka khawatir anjing mereka terjangkit rabies, apalagi kasus rabies saat ini kembali mencuat. Ini sangat membantu, Pak, dengan adanya vaksin gratis ini. Jadinya kita dari masyarakat juga bisa untuk ikut bervaksin. Ada kekhawatiran nggak dengan rabies gitu? Iya, tentunya pasti ada, Pak. Dengan khususnya di Bali ini tuh anjing itu kan lumayan banyak, Pak, ya. Jadinya untuk rabies itu jadinya sebagian peluangnya tuh semakin besar untuk rabies itu. Jadinya dengan adanya vaksin ini sangat membantu masyarakat akan menanggulangi rabies. Bagus sih, soalnya kan jarang sekarang ini ada vaksin ke desa-desa itu. Jadi bagus kayak gini. Ada kekhawatiran nggak dengan rabies? Jelas ada kekhawatiran, soalnya kan rabies tuh nggak ada ininya. Kalau udah terjangkit tuh nggak ada obatnya, dia telat diobatin. Vaksinasi massal bekerjasama dengan lembaga terkait diharapkan bisa meraih cakupan target vaksin yang maksimal. Sebenarnya banyak tergantung wilayah, Pak. Kadang-kadang ada memang anjing terbesar anjing yang diliarkan, dilepas liarkan. Jadi pada saat kita datang, anjingnya bisa tidak ada di rumah. Padahal kita sudah umumkan jadwal vaksinasi hari tertentu, namun anjingnya pergi dari rumah. Kalaupun anjing itu ada di rumah, kita bisa tangani dengan sistem hulu. Jadi itu problem terbesar bagi anjing dan anjing-anjing yang memang liar, itu yang masalah. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali menyebutkan, hingga 20 Juli 2025 tercatat sekitar 34.000 kasus gigitan hewan penular rabies di Provinsi Bali sejak awal tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 23.000 orang sudah mendapat vaksin anti rabies. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Ketua Komisi 4 DPRD Karangasem Iwayan Sudira bersama Sekretaris Komisi dan anggota DPRD Senin lalu menyidak Puskesmas Karangasem II yang berlokasi di Banjargambang, Desa Saraya, Karangasem. Sidak ini menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi Puskesmas, termasuk fasilitas pendukungnya. Puskesmas ini merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau masyarakat di 3 desa, yakni Desa Seraya Barat, Seraya Tengah, dan Seraya Timur, karena lokasi fasilitas kesehatan lainnya berada cukup jauh dari 3 desa tersebut. Sudira meminta pemerintah memperbaiki kondisi puskesmas, termasuk pengadaan peralatan medis dan penambahan tenaga medis, terutama dokter bidan dan perawat. Itu memang fasilitas di sini belum memadai. Seperti kita lihat bersama tadi, bed juga ada dokter yang kekurangan, masih perawat juga. Nah, utamanya yang sangat miris sekali kan masalah tidak ada supir ambulannya. Nanti kita akan koordinasikan kepada Dinas Kesehatan agar secepatnya mungkin ada di supir di puskesmas lain biar bisa diperbantukan di sini. Yang paling urgent sekali sebenarnya adalah sopir ambulan, di mana sopir kami di tahun 2020
sudah meninggal dunia, namun karena berdasarkan regulasi untuk tidak bisanya menerima tambahan tenaga kontrak, itu yang mengakibatkan kami masih kekurangan. Namun pelayanan itu masih bisa kami benahi, kami tutupi dengan adanya petugas kami yang bisa berprofesi sebagai sopir untuk kami berikan tugas tambahan. Dalam sidak tersebut, anggota Dewan juga menemukan masalah lain, seperti tidak adanya sopir ambulans, sehingga pasien yang akan dirujuk harus mencari tenaga medis yang bisa mengemudi. DPRD Karangasem berharap pemerintah daerah bisa segera melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas layanan kesehatan di puskesmas ini. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Pemerintah mengucurkan dana hingga 200 triliun rupiah kepada 5 bank plat merah atau pemerintah. Dana tersebut diharapkan bisa menggerakkan perekonomian yang saat ini melambat. Pengusaha di Badung, Bali menyambut baik langkah pemerintah dan mereka menilai kebijakan tersebut merupakan kesempatan bagi pengusaha untuk membuat konsep usaha yang lebih matang. Dana sebesar 200 triliun rupiah tersebut ditempatkan sebagai deposito on call dengan porsi yang berbeda-beda untuk setiap bank berdasarkan klasifikasi modal intinya. Pengusaha berharap dana dapat disalurkan untuk kredit sehingga dapat menggerakkan perekonomian nasional. Dengan adanya kebijakan baru yang bagaimana mengendorse ekonomi bisa menjadi lebih hidup ya. Apalagi dengan kebijakan Menteri Keuangan menurunkan sejumlah anggaran melalui perbankan. Ini kesempatan buat teman-teman Pukat dan seluruh pengusaha-pengusaha nasional untuk membuat sebuah konsep usaha yang tentu yang matang. Jangan sampai pembiayaan sudah ada tapi karena konsepnya tidak matang akhirnya gagal gitu loh. Tentu kita sambut baik itu dengan kebijakan itu. Termasuk sambutan baik untuk APBN 2026 yang... Ya, kita harus optimis dengan itu, dengan kekuatan APBN kita ada akan mengendorse ekonomi secara nasional. Tentu jangan di bawah 5, bahkan bisa sampai 6-7% akan lebih baik lagi, akan menghidupkan ekonomi nasional dan menghidupkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Para pengusaha berharap kucuran dana tersebut bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Angka ini berbeda dengan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Nasional yang memproyeksikan pertumbuhan di kisaran 5,1% year on year pada triwulan 2 tahun ini. Tim Liputan melaporkan dari Badung.